Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan pernyataan-pernyataan atau argumentasi dari Anies Baswedan yang seringkali melawan pandangan umum, tidak logik, tidak rasional, dan penuh dengan retorika. Nah, ini adalah salah satu video ketika dia, kalau saya tidak salah, sedang memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Nah, kita mau simak dia bicara apa sih? Yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Hari ini, bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Sulit sekali. Di dalam kampung sulit, di dalam kota sulit, apalagi di dalam sebuah negara. Karena itu penting sekali kita untuk menjaga persatuan Indonesia itu dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kunci. Dan untuk bisa ke sana, maka kita harus melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan, menyetarakan kesejahteraan. Jadi yang Dia bilang bukan dengan retorika membangun persatuan itu. Lah, dia sendiri dalam banyak kesempatan itu jawabannya itu selalu penuh dengan retorika. Ya, video ini pun penuh dengan retorika, tidak berbicara hal-hal teknis, tidak berbicara hal-hal real. Seperti Pak Jokowi bilang, kita itu harus mulai berhenti menggunakan istilah-istilah yang tidak real. Gitu loh, Pak Jokowi kan selalu bilang gitu, jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak real, nanti malah jadinya jargon politik, kata Pak Jokowi. Nah ya seperti ini, penuh dengan retorika, tapi menyarankan tidak dengan retorika membangun persatuan. Contoh Pak Jokowi, dengan adanya hilirisasi, ekonomi akan melompat, terbuka lapangan kerja, ada nilai tambah pada hasil bumi, sektor real. Kalau Anies ini kan, ya dia hanya jago menurut saya, ya berretorika tadi, menata kata sembari kita tidak tahu dia itu mau melakukan apa secara teknis ya, secara teknis dia realnya itu mau ngapain sih, tidak pernah terjawab kayak gitu loh. Kita lanjut. 5, nah ini nanti kita perlu diskusikan terminologinya, karena belum Pak Dekan nih, Pak Prof. Aji belum ketemu terminologi finalnya. Apakah disebut sebagai satu kesemakmuran? Apakah disebut sebagai satu perekonomian? Apakah disebut sebagai satu kesejahteraan? Tapi intinya adalah menjaga agar satu yang kelima mengikat kita semua. Supaya apa? Bagi rakyat dimanapun dilahirkan, dia punya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan yang setara. Itu PR kita yang berikutnya. Nah, for lack of better term, kami menggunakan istilah satu Indonesia, satu ekonomi hari ini. Perasaan kesetaraan, perasaan kesemakmuran, yang kesatuan ekonomi, apalah saya juga sampai tidak mengerti apa yang dia maksud. Kan semuanya retorika ya. Kalau teman-teman bisa cerna omongan dia ini, omongan Anies Baswedan ini penuh dengan retorika ya. Saya pribadi tidak menangkap. Sekali lagi saya bilang, secara teknis oke, dia mau persemakmuran, mau kesejahteraan, mau keadilan. How? Bagaimana caranya? Ini yang lebih penting. Semua orang udah tahu, nggak usah diajarin tentang keadilan, tentang kesemakmuran. Seolah-olah cuman dia yang memikirkan tentang hal-hal absurd tersebut. Itu absurd. Realnya apa? Kan itu harus dituangkan secara teknis. Ya kalau pemimpin tidak mengerti hal-hal teknis, jadinya apa? Dipimpin oleh seorang yang lihai menata kata. Jadinya parkir air, banjir disebut parkir air, ya kan? Banjir itu harusnya diselesaikan karena itu menjadi permasalahan sosial gitu loh, bukan diberi istilah baru yaitu parkir air. Ya jadi begitulah ya. Saya tidak mengerti kenapa teman-teman ada yang mendukung
sosok Pak Anies yang menurut saya sangat tidak kompeten dalam hal teknis ketika memimpin. Ya bisa ditangkaplah dari argumentasinya apa sih yang cukup teknis untuk kita membuat kita ini toh hal-hal progresif yang kelak akan dilakukan Pak Anies. Saya lagi-lagi saya bandingkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bangun bendungan Ciawi, lalu bangun sodetan Ciliwung, normalisasi sungai. Jadi di atasnya dibikin bendungan, di tengah kota Jakartanya dinormalisasi, sodetan Ciliwung untuk membantu air mengalir dengan cepat gitu loh. Ini semua hal-hal teknis yang dikerjakan Pak Jokowi secara komprehensif dan menyeluruh. Bandingkan dengan Anies yang menolak melakukan itu semua dan memilih membuat sumber resapan yang tidak terintegrasi dengan konsep-konsep yang sudah dipikirkan oleh para pendahulunya dan program pemerintah pusat. Jadi ya nilai sendirilah oleh teman-teman. Apakah teman-teman mau punya pemimpin yang hanya jago menata kata? Kalau saya sih tidak. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga video ini bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.